Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Gracia Dityasya Putri Kristi. Bersama rekan saya Eka Fitriana, kami akan membacakan 9 format berita. Yang pertama, ada Reader. Reader ini merupakan format berita yang paling sederhana, karena di dalamnya hanya berupa lead-in yang dibacakan oleh presenter, serta tidak menampilkan grafik maupun gambar. Berikut adalah contoh dari Reader. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah selatan Kabupaten Mojokerto mengakibatkan sejumlah wilayah terendam banjir. Bahkan di desa Jedong, Kecamatan Ngoro terjadi banjir bandang yang menerjang pemukiman warga. Banyaknya material lumpur bercampur batu mengakibatkan jalan desa terputus dan 3 rumah warga tertimbun lumpur. Voice over itu apa sih? Voice over itu suatu format berita TV yang dimana presenter membacakan isi berita. Lalu disusul dengan gambar yang diarsipkan sesuai dengan isi narasi. Biasanya voice over ini berdurasi 20 sampai 30 detik saja. Contohnya sebagai berikut. Gubernur DKI Jakarta memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi. Hal tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1100 tahun 2020. Dalam keputusan tersebut tertuang, Jakarta tetap berstatus PSBB transisi hingga 14 hari ke depan atau tepatnya hingga 22 November mendatang. Pemprov DKI mengklaim terjadi penurunan yang cukup masif pada kasus COVID-19 di Jakarta dalam 14 hari terakhir. Dikutip dari cnnindonesia.com, PSBB transisi di DKI Jakarta secara otomatis akan kembali diperpanjang pada 23 November hingga 6 Desember 2020. Namun, jika terjadi peningkatan kasus COVID-19 yang signifikan, Pemprov DKI akan mengganti PSBB transisi dengan aturan baru. Kemudian yang ketiga ada voice over graphic. Voice over graphic ini di dalamnya lead-in dan juga isi tubuh berita dibacakan seluruhnya oleh presenter, serta tidak menampilkan gambar dan hanya menampilkan grafik ataupun tulisan. Hal ini terjadi karena peristiwa yang diliput sedang berlangsung. Berikut adalah contoh dari voice over graphic. Ekonomi Indonesia resmi alami resesi. Lalu sebenarnya apa saja ya dampak dari resesi dan apa yang bisa kita lakukan selama resesi ini? Kita akan bahas bersama sore ini dalam Indonesia Resesi, lalu kita harus apa? Ini dia. Badan Pusat Statistik merilis data bahwa ekonomi Indonesia tumbuh negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Ini dia di kuartal kedua dan kuartal ketiga tumbuhnya negatif. Di mana pada kuartal ketiga di tahun 2020 ini terkontraksi atau tumbuh negatif 3,49% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya atau biasanya disebut dengan year on year. Nah, kondisi ini pun kemudian membuat Indonesia secara resmi masuk ke jurang resesi. Ada Sound on Tap, di mana format berita TV yang berisi lead-in dan bite sound dari narasumber. Jadi, presenter hanya membacakan lead-in berita, lalu disusul dengan pernyataan dari narasumber. Contohnya sebagai berikut. Kita juga akan melihat pemirsa mengajak Anda ke Boyolali, Jawa Tengah untuk melihat bagaimanakah sebenarnya kondisi terkini, terupdate dari lereng Gunung Merapi. Kondisinya seperti apa, kita akan bergabung dengan Agus Saptodo di sana. Selamat pagi Agus Saptodo. Ya, Arif dan juga pemirsa dari Boyolali, Jawa Tengah kami kabarkan untuk aktivitas Gunung Merapi hingga pagi hari ini. Seperti tampak di belakang saya bahwa saat ini Gunung Merapi tidak tampak karena diselimuti kabut yang sangat tebal. Sementara update data aktivitas Gunung Merapi hingga tadi malam pukul 24.00 terjadi 71 guguran. Sementara dari pukul 00 hingga 06 tadi pagi ada 13 kali guguran. Ini berarti Gunung Merapi. Kemudian yang kelima ada Voice over Sound on Tap atau disingkat VOSOT. Format berita ini merupakan perpaduan antara voice over atau VO dan juga sound on tap atau SOT. Lead-in dan isi berita yang dibacakan oleh presenter. Lalu di akhir disusul dengan
soundbite dari narasumber. Contohnya sebagai berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19, banyak pengusaha yang terpaksa harus gulung tikar karena lesu pembeli. Namun di Probolinggo, Jawa Timur, 2 orang wanita mampu bertahan menjalankan bisnis rumahan dengan omset ratusan juta rupiah. Dua wanita bernama Intan Cahya Kurniasari dan Mira Permatasari asal desa Sologodik, Kecamatan Pajarakan, Probolinggo ini berhasil menyiasati usahanya untuk terus berkembang di masa pandemi COVID-19. Usaha yang digelutinya ini merupakan produk UMKM yang sudah digelutinya selama 3 tahun. Sempat mengalami kesulitan di awal-awal masa COVID, namun keduanya terus memasarkan usahanya. Untuk menyiasati usahanya agar tetap bertahan di tengah pandemi virus corona, Intan dan timnya memanfaatkan penjualannya melalui media sosial atau medsos. Usaha memang tidak mengkhianati hasil. Meski dalam situasi pandemi COVID-19, Intan sudah mengklaim mempunyai banyak reseller dari berbagai wilayah dalam maupun luar negeri. Dengan mempekerjakan 20 orang karyawan, kini kakak beradik melayani 3.000 pak per hari pesanan resellernya setiap hari. Ia mengatakan jika usaha yang dilakukan dirinya cukup simpel, yaitu mengemas beras impor dari negara India dalam sebuah produk khas yang lengkap dengan rempah-rempahnya. Wanita ini juga sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Muda Kabupaten Probolinggo berharap para UMKM lain juga bisa tetap berinovasi di tengah pandemi COVID-19 sehingga menemukan celah baru yang positif atas produk UMKM yang baru. Pada masa pandemi ini kita bisnis kebanyakan banyak lesunya. Nah, tapi dengan cara kita menumbuhkan inovasi yang ada dalam diri kita ini kita manfaatkan. Nah, kita harus kreativitas, kita harus berinovasi. Contohnya saya berdua, saya kebetulan adik kakak, saya anak pertama dan adik ini anak kedua. Nah, memiliki inovasi. Saya sebelum ini memiliki usaha konveksi bareng dengan adik saya. Nah, konveksi ini sangat lesu. Dengan pada masa pandemi ini konveksi sangat lesu. Kami punya karyawan. Karyawan ini juga mohon maaf kita gaji ini dapat dari mana kalau kita tidak memiliki pemasukan. Nah, kita memiliki inovasi dan kreativitas ini yang kita harus munculkan. Adapun package di mana format berita yang sudah dirancang dikemas dalam satu kesatuan yang dimana di dalamnya sudah ada gambar, grafik, soundbite, dan narasumber dan di akhirnya diisi dengan narasi. Contohnya sebagai berikut. Ya, sementara itu pendiri Partai Umat Amin Rais mendatangi kediaman pemimpin Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab di kawasan Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu sore. Pertemuan yang berlangsung selama 1 jam tertutup bagi awak media. Namun, usai bertemu selama 1 jam, Amin Rais enggan berkomentar apapun terkait pertemuannya dengan Rizik Syihab di hadapan awak media. Menurut salah satu deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Marwan Batubara, mengungkapkan kedatangan Amin Rais untuk menyampaikan selamat datang kepada pemimpin FPI Rizik Syihab usai tiba di tanah air pada Selasa kemarin. Dirinya juga mengungkapkan tidak menutup kemungkinan jika Rizik Syihab akan bergabung ke Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI sepanjang aspirasinya sama untuk menegakkan kebaikan. Menyambut kedatangan kita mengucapkan syukur, juga berharap beliau tetap menyuarakan kebenaran. Kemudian yang ketujuh ada Live on Cam, di mana Live on Cam ini merupakan format berita yang disiarkan secara langsung dari lokasi kejadian ataupun TKP. Presenter hanya akan membacakan lead-in dan kemudian memanggil reporter di TKP tersebut untuk menampilkan hasil liputannya. Berikut adalah contoh dari Live on Cam. Pemimpin Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab dijadwalkan tiba di Indonesia pada Selasa pagi ini dan saat ini sudah ada koresponden CNN Indonesia Roni Satria di Jalan Tol menuju Bandara Soekarno-Hatta.
Langsung kita sapa Roni yang berada di sekitar tol di arah Bandara Soekarno-Hatta. Roni, selamat pagi. Bagaimana kondisi jalan menuju Bandara Soekarno-Hatta? Apakah terlihat kemacetan panjang? Informasi yang saya terima barusan dari TMC Polda Metro Jaya menyebutkan tol bandara ini lumpuh total, nyaris tidak bergerak 0 km per jam. Apakah benar seperti itu di pantauan Anda di sana? Ya, benar sekali Heranov dan Lady. Kalau kita lihat memang tadi sejak kilometer 25. Kalau kita tahu memang ada sekitar 10 km lagi untuk menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan kemacetan ataupun lumpuh total seperti itu terjadi. Termasuk kita sendiri yang juga akan menuju ke airport pun juga tidak bisa melakukan pergerakan kendaraan sama sekali. Anda bisa lihat di belakang saya, tadi banyak sekali dari pendukung-pendukung ataupun simpatisan dari Rizik Syihab ini yang sudah keluar dari mobil, kemudian berjalan kaki dengan membawa bendera. Saya ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi di kemacetan ini, karena tidak hanya dari simpatisan yang keluar, tetapi juga kita lihat ada sejumlah mereka ataupun para penumpang pesawat yang ingin mengejar pesawat mereka. Rata-rata sebagian ada yang menggerek koper untuk menuju ke airport karena mungkin harus mengejar jadwal pesawat seperti itu. Live on time, di mana format berita TV ini direkam secara langsung. Namun, penyiaran ini ditunda, mungkin ada beberapa kendala. Biasanya format ini itu menunjukkan reporter hadir di tempat kejadian. Contohnya sebagai berikut. Kita juga akan melihat pemirsa mengajak Anda ke Boyolali, Jawa Tengah untuk melihat bagaimanakah sebenarnya kondisi terkini, terupdate dari lereng Gunung Merapi. Kondisinya seperti apa, kita akan bergabung dengan Agus Saptodo di sana. Selamat pagi Agus Saptodo. Ya, Arif dan juga pemirsa dari Boyolali, Jawa Tengah, kami kabarkan untuk aktivitas Gunung Merapi hingga pagi hari ini. Seperti tampak di belakang saya bahwa saat ini Gunung Merapi tidak tampak karena diselimuti kabut yang sangat tebal. Sementara update data aktivitas Gunung Merapi hingga tadi malam pukul 24.00 terjadi 71 guguran. Sementara dari pukul 00 hingga 06 tadi pagi ada 13 kali guguran. Ini berarti Gunung Merapi saat ini statusnya masih siaga sejak hari Kamis pekan yang lalu. Sementara pihak BPBD Kabupaten Boyolali. Kemudian yang terakhir ada Live by Phone, di mana Live by Phone ini merupakan format berita yang disiarkan secara langsung di lokasi kejadian. Nah, biasanya menggunakan telepon untuk menghubungkan ke studio antara presenter dan juga reporter. Berikut adalah contoh dari Live by Phone. Ya, kita kembali update terkait tsunami di Banten dan juga Lampung, dan untuk mengetahui lokasi terkini di Kabupaten Pandeglang pasca tsunami sudah bergabung di saluran telepon Kepala BPBD Provinsi Serang, Bapak Joni Wangga. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Bapak Joni, boleh diceritakan bagaimana kondisi atau situasi saat ini dan untuk penanganannya sendiri seperti apa, Pak, untuk kawasan terdampak di Banten ini? Iya, khususnya di wilayah dua kecamatan, Kecamatan Anyar dan Kecamatan Cinangka. Ya. Untuk Kecamatan Anyar sendiri itu sudah dinyatakan normal dan tidak ada terdampak. Untuk di Cinangka sendiri dari tadi malam hingga pagi ini kita masih penanganan untuk evakuasi korban yang terdampak. Oke. Untuk evakuasi berarti ya, apakah sudah ada alat-alat berat yang dikerahkan dan seperti apa mekanisme untuk evakuasinya ini? Mungkin bisa diceritakan, Pak. Ya, jadi dari tadi malam kita sudah langsung tentukan untuk posko kendali sementara itu ada di daerah Cinangka, di Puskesmas Cinangka. Beberapa personil gabungan termasuk dari Basarnas, dari Tagana dan lain-lain, PMI juga ada. Itu kita dibagi tim untuk melakukan evakuasi korban luka dan korban meninggal, yaitu nanti akan kita bawa di posko kendali yang ada di sini. Terima kasih. Dengan demikian hasil pemaparan kami mengenai 9 format berita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.